Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur masih diberi kesempatan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Tetap semangat belajar meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung, dan tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Masih di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran nanti. Dan saya harap kalian telah mengerjakan tugas yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga dapat melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Karena pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sangat berkesinambungan atau ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada pertemuan kemarin. Sebelum melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita ulas kembali pembelajaran pada pertemuan kemarin. Bahwasanya pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang 3 peperangan besar yang terjadi di Madinah, dan hal ini merupakan bentuk respon dari masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. 3 peperangan besar tersebut adalah: yang pertama, Perang Badar, yang kedua adalah Perang Uhud, dan yang ketiga adalah Perang Khandaq. Dan terdapat banyak ibrah yang dapat kalian ambil dari ketiga peperangan ini. Setelah ketiga peperangan ini berakhir, yang terjadi selanjutnya adalah Perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah, dan Haji Wada. Nah, ketiga peristiwa ini akan kita ulas secara tuntas di dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ketiga kejadian ini merupakan sebuah kelanjutan dari bentuk respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya harap kalian dapat menyimak dengan sungguh-sungguh dan dapat mengambil banyak pelajaran dari beberapa peristiwa ini. Untuk yang pertama adalah Perjanjian Hudaybiyah. Nah, Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan sebuah perjanjian antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Perjanjian ini diberi nama Perjanjian Hudaybiyah karena perjanjian ini ditandatangani di lembah yang bernama Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, rombongan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW hendak melakukan ibadah haji. Namun mereka dihalang-halangi masuk ke Mekah oleh kaum kafir Quraisy karena kaum kafir Quraisy takut Rasulullah dan para pengikutnya menyebarluaskan Islam, sehingga hal itu akan mengalahkan misi mereka untuk menyebarkan agama nenek moyang mereka. Pada dasarnya, di tahun tersebut ibadah haji telah disyariatkan. Hal ini berdasarkan Quran Surah Al-Imran ayat 97. Mari kita simak bersama Al-Quran Surah Al-Imran beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Shadaqallahul azim. Artinya, di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya adalah makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah, amanah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, dari ayat ini sudah sangat jelas bahwasanya perintah untuk melaksanakan haji ke Baitullah telah ditegaskan, telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Rasulullah mengajak kepada mereka untuk bernegosiasi, yang pada akhirnya kedua belah pihak antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang berada di Mekah sepakat untuk mengadakan sebuah perjanjian. Dalam artian perjanjian ini menyatakan bahwa kaum muslimin dan kaum musyrikin itu akan berdamai. Nah, adapun isi dari perjanjian tersebut atau perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah yang pertama, bahwasanya kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Maka selama 10 tahun ini tidak ada peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Untuk yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, setiap orang Quraisy yang menyeberang pada Nabi Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. Nah, pada poin terakhir, pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka mengizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Pada dasarnya, perjanjian Hudaybiyah ini sedikit tampak sangat merugikan terhadap orang Islam. Namun, di sisi lain, perjanjian Hudaybiyah menunjukkan kearifan Nabi Muhammad SAW dengan terbentuknya peluang bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Yang pertama adalah perjanjian Hudaybiyah tersebut secara tidak langsung mengakui status politik Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam dan pemimpin kota Madinah pada waktu itu, sekaligus mengakui keberadaan pemerintahan Islam yang berada di Madinah. Untuk yang kedua, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang mencantumkan gencatan senjata selama 10 tahun merupakan kesempatan emas untuk menyebarkan Islam tanpa diganggu oleh urusan perang. Nah, Nabi Muhammad pada sisi ini dan para sahabatnya bisa dengan fokus menyebarkan agama Islam tanpa terganggu oleh
urusan perang sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya, seperti perang Khandaq, perang Uhud, dan perang Badar. Mereka disibukkan oleh peperangan dengan kafir Quraisy. Pada tahun ke-6 dan ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengirim utusannya ke berbagai kerajaan, sehingga di antara mereka terdapat beberapa yang masuk Islam. Di antaranya adalah gubernur Persia di Yaman. Namun, tak menutup kemungkinan ada pula dari mereka yang menolak secara diam-diam, dan ada pula yang menolak dengan cara kasar. Akan tetapi, dengan kearifan Nabi Muhammad SAW tersebut dalam perjanjian ini menarik simpatik para pembesar Quraisy, sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Walid bin Walid. Peristiwa selanjutnya adalah Fathu Mekah. Fathu Mekah merupakan sebuah peristiwa penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah 629 Masehi oleh kaum muslimin. Lebih tepatnya, kejadian ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan selama 2 tahun. Hal ini karena pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah oleh kelompok Quraisy yang bermula ketika terjadi perperangan antara Bani Bakar dengan Bani Huza'ah. Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy, sedangkan Huza'ah bersekutu dengan kaum muslimin. Berawal dari pengkhianatan inilah pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang berjumlah 10.000 orang. Ketika kejadian tersebut berlangsung, juru bicara Rasul berteriakan, "Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya sendiri dan ditutup pintunya, dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman." Dengan demikian, kafir Quraisy menyerah, sedangkan kaum muslimin mengerjakan tawaf dan berkeliling Ka'bah. Patung-patung dan berhala-berhala yang berjejeran di pinggir Ka'bah sebanyak 360 patung dilenyapkan. Setelah Ka'bah dibersihkan dari patung dan berhala-berhala, kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk azan di atas Ka'bah dan melakukan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itulah nampak kemenangan umat Islam, dan masyarakat Mekah banyak yang berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Setelah peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, maka pada bulan ke-11 tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji. Berita tersebut juga dikirim kepada seluruh suku yang berdiam di wilayah Jazirah Arabia. Pada tanggal 25 Zulqa'dah, tepatnya pada 23 Februari 632 Masehi, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah. Sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bertepatan pada tahun tersebut, Nabi Muhammad membacakan firman Allah kepada kaum muslimin berupa Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Turunnya ayat tersebut merupakan sebuah kabar gembira bagi umat Islam bahwa Islam telah sempurna. Akan tetapi Abu Bakar menangis karena merasa bahwa jika tugas Nabi Muhammad SAW telah selesai, berarti waktu meninggalnya beliau juga sudah dekat. Setelah 2 bulan Nabi menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW menderita demam. Nabi tetap memimpin sholat berjamaah walaupun kondisinya sangat lemah. Ketika badan Nabi sangat lemah, sekitar 3 hari menjelang wafatnya, Nabi tidak bisa mengimami sholat berjamaah. Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya menjadi imam sholat. Semakin hari tenaganya terus menurun, dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya, yaitu Aisyah. Maka ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta kaum muslimin ini merupakan haji pertama sekaligus haji terakhir, sehingga dijuluki dengan sebutan haji wada atau haji perpisahan, yang mana sampai pada saat ini masih menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh umat muslim ketika beliau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dari beberapa peristiwa yang terjadi dari awal hingga pada peristiwa haji wada merupakan sebuah bentuk dari perjuangan Nabi Muhammad di dalam menyebarkan agama Islam dari Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai beliau kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, sampai juga pada titik terakhir dari perjuangan beliau hingga beliau wafat. Nah, dari materi kita pada pertemuan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Rasulullah di dalam menyebarkan agama Islam sangat bertaruh nyawa, baik secara materi maupun harga dan martabat beliau, dan begitu bijak di dalam menghadapi serangan dari kaum kafir Quraisy, baik itu yang secara halus maupun yang secara terang-terangan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah terdapat tugas kelompok. Carilah informasi tentang peperangan yang dilakukan oleh pahlawan kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apa nama perang yang dilakukan oleh pahlawan kemerdekaan. Yang kedua, profil pahlawan kemerdekaan. Yang ketiga, mengapa peperangan tersebut terjadi. Yang keempat, di mana perang itu terjadi. Dan yang kelima, bagaimana strategi pahlawan kemerdekaan dalam peperangan tersebut, serta bagaimana menerapkan pembelajaran yang dicontohkan oleh pahlawan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya rasa tugas ini juga merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kemerdekaan yang harus adik-adik ketahui, sehingga kita bisa dapat merasakan nikmatnya kehidupan hingga
pada saat ini. Ketika ada materi atau pembelajaran pada pertemuan kali ini yang masih belum kalian pahami, bisa kita diskusikan di forum e-learning. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan berlanjut pada bab selanjutnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, silakan dipelajari apa itu Khulafaur Rasyidin serta bagaimana latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin. Saya kira cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.